Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal dan pembahasannya ujian sekolah SMP MTS sederajat, yaitu mata pelajaran PPKN. Ini adalah video part 3, artinya bagian ketiga atau video terusan dari video sebelumnya. Ujian sekolah tahun 2021, yaitu soal pilihan ganda nomor 21 sampai dengan nomor 30. Baik, seperti biasa, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, langsung saja pada soal nomor 21. Pengaruh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Membangkitkan kesadaran nasional. B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Yang C. Belanda bersikap lunak kepada pejuang Indonesia. Yang D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita kepada pembahasan atau jawaban yang tepat, kita harus mereview kembali isi dari Sumpah Pemuda itu atau bunyi dari Sumpah Pemuda itu. Nah, bunyi yang pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku atau menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang ditanyakan dalam soal yaitu pengaruh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah, jawaban yang tepat adalah yang B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu, ya. Yang A kurang tepat, yang C sama kurang tepat, yang D pun sama kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 22. Berikut ini merupakan salah satu contoh sikap pelajar yang mencerminkan keteladanan para tokoh perumus Pancasila kecuali titik-titik. A. Menghormati guru di sekolah. B. Menghargai pendapat teman walaupun berbeda agama. Yang C. Membayar jajan di kantin dengan jujur. Yang D. Hanya membantu teman yang berasal dari satu daerah. Kalau yang A itu termasuk ke dalam keteladanan para tokoh perumus Pancasila. Terus juga yang B termasuk juga, karena kenapa termasuk? Karena menghargai pendapat teman itu, walaupun berbeda agama kita harus tetap menghargai pendapat teman kita, ya. Jangan membeda-bedakan pendapat teman karena berbeda agama, itu tidak boleh seperti itu. Terus juga yang C, membayar jajan di kantin dengan jujur. Nah, ini ada nilai-nilai kejujuran, ya. Berarti itu termasuk ke dalam keteladanan para tokoh perumus Pancasila. Sedangkan yang D, hanya membantu teman yang berasal dari satu daerah. Nah, kalau ini terkesannya itu hanya membantu teman kita yang satu daerah dengan kita. Tapi kalau kita menemukan teman kita yang berbeda daerah, tidak membantu. Nah, kalau yang D ini yang tidak mencerminkan keteladanan para tokoh perumus Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, yang ditanyakan adalah kecualinya. Kita lanjutkan pada soal nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua, kesiapan sosial budaya. Yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, menciptakan ketahanan nasional. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, yang C3 dan 4, yang D1 dan 4. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah, nah, untuk menjaga kesatuan
Nah, menjaga kesatuan salah satunya adalah menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Berarti poin nomor 1 adalah betul. Kesiapan sosial budaya. Sosial budaya itu memang harus siap ya. Tapi kurang tepat dalam menjaga kesatuan tuh ya. Nah, kita lanjutkan pada poin nomor 3, menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan itu belum tepat ya. Dan yang keempat adalah menciptakan ketahanan nasional. Tepat ya. Jadi dengan cara menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia dan menciptakan ketahanan nasional itu bisa menjadi sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ya, yang ditujukan pada nomor 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 24. Berbagai peristiwa berikut yang tidak pernah mengancam keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Pemberontakan PKI di Madiun. B. Gerakan Reformasi Pembangunan. Yang C. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Yang D. Gerakan 30 September PKI atau Gerakan 30 SPKI. Jawaban yang tepat adalah yang Nah, kalau yang A ini tidak tepat ya. Yang C, yang B simpan dulu, yang C sama tidak tepat, yang D sama tidak tepat, ada unsur PKI ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi peristiwa berikut ini yang tidak pernah mengancam keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Gerakan Reformasi Pembangunan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 25. Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut. Yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan dipaksakan dari luar serta diciptakan oleh negara. Yang poin nomor 2, nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Poin nomor 3, dasarnya ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan dari konsensus masyarakat itu sendiri. Yang keempat, milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Yang kelima, dibenarkan dan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Ciri khas ideologi terbuka ya ditunjukkan pada nomor titik-titik A1, 2, 3, dan 4, yang B 1, 2, 3, dan 5, yang C 1, 3, 4, dan 5, yang D 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau ciri yang pertama ya, ciri yang pertama apakah masuk ke dalam ciri khas ideologi terbuka atau tidak? Nah, dalam poin yang pertama itu adalah nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan dipaksakan dari luar. Nah, kalau dipaksakan dari luar ini bukan ciri dari ideologi terbuka ya. Nah, berarti yang nomor 1 adalah tidak sesuai dengan ciri khas ideologi terbuka. Nah, yang kedua, nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Nah, yang kedua ini adalah masuk ke dalam ciri khas ideologi terbuka. Kalau yang pertama tadi tidak termasuk ke dalam ciri khas ideologi terbuka karena itu nilai-nilainya itu diambil dan dipaksakan dari luar ya dan diciptakan oleh negara itu sendiri. Yang poin nomor 3, dasarnya ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan dari konsensus masyarakat itu sendiri. Nah, nomor 3 adalah masuk ke dalam ciri khas ideologi terbuka ya, karena berasal dari masyarakat itu sendiri ya. Yang keempat, milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Oke, betul. Yang nomor 4 masuk ke dalam ciri dari khas ideologi terbuka. Yang kelima, dibenarkan dan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Oke, jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4, dan 5. 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 26. Perhatikan penerapan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Yang pertama, Istianah rajin membantu ibu memasak di rumah. Yang kedua, Aina menolong temannya yang kena musibah. Yang ketiga, Muafiq rajin menabung di sekolah.
Yang keempat, Dina selalu mengikuti upacara bendera di sekolah setiap hari Senin. Yang kelima, Rusmanto aktif mengikuti gotong royong di kampung. Yang keenam, Niza selalu sholat berjamaah di masjid. Yang ketujuh, Naura menengok orang sakit. Yang kedelapan, Sabrina mengikuti pemilihan ketua OSIS di sekolahnya. Yang kesembilan, Presa selalu menghormati kakak-kakak kelasnya. Yang 10, Indra tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah. Dari tabel di atas, perwujudan nilai-nilai Pancasila kedua ditunjukkan dengan sikap. Nah, berarti yang ditanyakan adalah Pancasila sila kedua. Nah, bunyi dari Pancasila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi sikap dari nilai-nilai Pancasila sila kedua itu ditunjukkan dari sikap siapa? A. Aina dan Naura, B. Aina dan Nija, C. Istianah dan Presa, yang D. Niza dan Indra. Nah, yang mencerminkan tentang kemanusiaan atau perilaku kemanusiaan itu yang mana? Apakah Aina dan Naura, atau yang B, atau juga yang C, atau juga yang D? Yang mencerminkan Pancasila sila kedua. Nah, yang betul adalah Aina menolong temannya yang kena musibah, ya. Oke, terus juga Naura menengok orang sakit. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, ya, yang mencerminkan Pancasila sila kedua. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 27. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah merupakan rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Makna ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, A. Alinea ke-1, B. Alinea ke-2, yang C. Alinea ke-3, D. Alinea ke-4. Jawaban yang tepat adalah yang C. Alinea ke-3. Kita lanjutkan pada soal nomor 28. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara ... A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan. B. Hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang C. Yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kekayaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang D. Berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 29. Perhatikan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini. Yang pertama, mengutamakan sikap individualisme, hedonisme, dan konsumerisme. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya, subur, dan makmur. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, mengutamakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kelima, sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Dari pernyataan di atas merupakan sikap positif yang ditampilkan terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan bangsa dan negara, yaitu nomor ... A1, 5, dan 3, B5, 1, dan 4, yang C1, 3, dan 4, yang D2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah yang mana? Yang 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang D, 2, 3, dan 4 ya. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 30. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, diantaranya adalah permanen, yang memiliki arti kekuasaan ... A. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. B. Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang C. Tetap ada sepanjang negara
tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang D merupakan satu-satunya dalam negara yang tidak dibagi kepada badan-badan lain. Jawaban yang tepat adalah tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Jawabannya adalah yang C. Maksud dari permanen itu memiliki arti kekuasaan tetap ada, ya, sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi.